Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rondia Kartini, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini semester 3. Pada kesempatan kali ini ingin memaparkan tentang pengantar kurikulum dengan dosen pengampu Dr. Irma Yulianti MPD. Sejarah kurikulum. Di zaman Belanda, pemerintah Belanda mendirikan lembaga-lembaga pendidikan prasekolah tersebut hanya terbatas. Yang mengikuti hanya mereka yang bergelar bangsawan atau ningrat. Kurikulum tersebut sangat diwarnai oleh pengaruh pendidikan ala Froebel yang sangat menekankan penggunaan bermain dan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan sebagai media belajar. Di zaman Jepang, nama Froebel School diganti dengan nama Taman Kanak-kanak. Pada waktu itu, guru belum mengenal kehidupan dan kebutuhan anak itu tentang permainan. Ki Hajar Dewantara, seorang tokoh pendidikan nasional dan pendiri perguruan taman siswa, pada tanggal 3 Juli 1992 mendirikan Taman Indria atau Sekolah Froebel. Di zaman kemerdekaan, pada masa ini, perkembangan TK jauh lebih pesat dari TK Taman Indria. Lahir pula RA atau Rodatul Atfal yang merupakan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dengan khas agama Islam. Kurikulum di tahun 1964. Sekitar tahun 1963 terjadi revolusi di segala bidang termasuk bidang pendidikan. Rencana pendidikan yang dimaksud dalam rangka pembinaan bangsa yaitu bisa disebut juga dengan Pancawardhana yang menekankan pada perkembangan yang harmonis dan serasi antara agama, moral, kecerdasan atau intelek, rasa keharuan, kepribadian, dan jasmani yang sehat dan kuat. Kurikulum di tahun 1968 mencakup pelaksanaan pendidikan dalam arti luas seperti silabus, contoh pelaksanaan, organisasi taman kanak, intern dan ekstern, perlengkapan guru atau pegawai administrasi, dan evaluasi. Kurikulum di tahun 1976 tidak terlalu banyak perbedaan. Pada kurikulum 1976 adalah penyesuaian format dan isi kurikulum dengan sekolah lebih lanjut. Kurikulum di tahun 1984 sebenarnya tidak jauh berbeda dengan 1976. Keduanya masih mempunyai kesamaan. Beberapa hal yang baru pada kurikulum 1984 adalah adanya aturan bahwa pengembangan kehidupan beragama harus melandasi semua perkembangan, tidak ada perkembangan bermain bebas. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berkesinambungan, menyeluruh, objektif, dan sistematis. Kurikulum di tahun 2004 adalah kurikulum yang berbasis kompetensi. Anak didik di sini dikondisikan dalam sistem semester. Para anak didik dituntut aktif mengembangkan semua aspek perkembangan secara optimal. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang digunakan sampai sekarang adalah pengembangan yang mengacu pada standar nasional sesuai dengan Standar Nasional PAUD nomor 58 tahun 2010. Landasan penyusunan kurikulum terdiri dari landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan teoritis, landasan pedagogis, landasan penyusunan kurikulum Permendikbud 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Ada 8 standar, yaitu 1. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini atau STTPA, 2 standar isi, 3 standar proses, 4 standar penilaian, 5 standar pendidik dan tenaga kependidikan, 6 standar sarana dan prasarana, 7 standar pengelolaan, 8 standar pembiayaan. Landasan penyusunan kurikulum Permendikbud 146 tahun 2014 adalah tentang kurikulum pendidikan anak usia dini. Kurikulum PAUD disebut kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini. Kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, yaitu terdiri atas kerangka dasar kurikulum, struktur kurikulum, pedoman deteksi dini tumbuh kembang anak, pedoman pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan, pedoman pembelajaran, pedoman penilaian, dan buku-buku panduan pendidikan. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga pemaparan ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.